Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih salawatullah wa salamuhu alaih. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan wa innaka la ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhina fillah, saudaraku, sahabatku, Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Anwar, Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur, dengan segenap keluarga besar dari pendiri At-Taqwa, Bapak almarhum Bapak Kiai Haji Nur Ali, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tamu undangan, para santri putra-putri Ma'had At-Taqwa, jamaah sekalian rahimakumullah. Beruntung kita pada hari ini yang berada di Masjid Jami' At-Taqwa dan di halaman sekitarnya. Pun beruntung di mana umat Islam dapat mendengar suara ini. Pada hari ini tepat tanggal 12 Rabiul Awal, kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam telah naik ke angkasa, didengar, disimak oleh malaikat dan melapor kepada Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu, yakinlah salawat kita telah dibalas, dijawab dan didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni." Berselawatlah olehmu di mana saja kamu berada, selawat kamu itu sampai kepadaku. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyra. Nabi bersabda yang artinya orang yang berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah ampuni kesalahannya, Allah tinggikan derajatnya, dan Allah rahmati orang yang tersebut karena berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, singkat saja, umat Islam di Jakarta khususnya, umat Islam yang ada di Indonesia umumnya dan seluruh dunia mengikuti perkembangan yang ada di Jakarta. Ada aksi damai pertama tanggal 14 Oktober, betul apa enggak? Disusul dengan aksi damai umat Islam bela agama pada tanggal 4/11, dan 10 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Rabiul Awal, 2 Desember, populer dikatakan 2/12, umat Islam berkumpul di hari Jumat untuk aksi damai ketiga, membela Al-Quran, membela agama. Berjuta-juta orang kumpul dan melaksanakan sholat Jumat. Tujuannya apa? Untuk minta keadilan yang selama ini sepertinya urusan penistaan agama tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah. Padahal ini adalah betul-betul Ahok sebagai gubernur yang ketika datang ke Pulau Seribu menyatakan yaitu ada pembodohan terhadap umat Islam dengan ayat Al-Quran. Karena itulah saya bacakan di sini pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar bergeraknya
umat Islam memakai nama GNPF, Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI. Di sini dikatakan sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu enggak bisa pilih saya, iya kan? Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51. Macam-macam itu hak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya. Nah, itulah kata-kata Ahok yang sangat menyakiti umat Islam. Betul apa enggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itulah singkat saja, Majelis Ulama pada poin 4 menyatakan bahwa kandungan surat Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. Setuju atau tidak? Yang kelima, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Setuju apa enggak? Itu betul-betul Ahok penistaan terhadap ulama dan umat Islam yang membacakan ayat tersebut kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, dikatakan pembohongan. Nah, karena itulah, yaitu aparat penegak hukum wajib ialah menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang mari kita simak ayat apa bunyi firman Allah di dalam surat Al-Maidah. Mari kita baca bersama-sama supaya kita betul-betul mantap dan mengetahui inilah firman Allah yang telah dinista oleh Ahok tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Terjemah dari ayat ini, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian, kemarin pada saat aksi ketiga betul-betul adalah tadbir Rabbani yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Partai yang manapun nggak akan mampu mengundang orang berkunjung ke satu tempat di waktu yang tertentu sebanyak yang kemarin itu. Betul apa enggak? Ini adalah undangan Allah Rabbul Alamin
Dan kiranya mari kita betul-betul jangan lengah mulai dari saat ini dan seterusnya. Oleh karena jamaah sekalian, negara kita saat ini benar-benar berada di dalam keadaan katakanlah darurat daripada kondisi yang sekarang. Karena itu mari kita perkokoh persatuan. Darurat bahaya yang mengancam Indonesia, di antaranya narkoba, miras. Luar biasa, tiap hari sekian banyak anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia yang mati karena narkoba dan miras tersebut. Yang kedua, bahaya atau darurat, korupsi di berbagai lapisan, suap menyuap. Juga yang tidak boleh kita abaikan, mengancam komunis gaya baru. Komunis gaya baru melalui diantaranya partai yang kita sama-sama mengetahui, diantara anggota DPR RI dari PDIP ada yang namanya Ripka Ciptaning, ada yang namanya Diah Pitaloka. Ripka Ciptaning ngarang buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Luar biasa bapak-bapak dan saudara sekalian. Karena itu kita mesti tetap waspada. Bangkitnya komunis, lebih-lebih dari partai tersebut mengirim kader-kadernya untuk dapat kursus di RRC dari katakanlah partai komunis tersebut. Naudzubillah. Oleh karena itu mulai dari sekarang kita waspada, kita waspada, kita waspada. Lebih-lebih kita dengar, karena ini disiarkan di televisi, Presiden Jokowi menelpon Panglima, menelpon Kapolri agar aparat tidaklah begitu mengadakan sweeping di mana-mana. Adanya memang sekarang udah mulai banyak tanda gambar Palu Arit udah mulai menyebar. Tetapi kok Presiden memberi teguran? Ada apa ini sebenarnya? Oleh karena itu bapak-bapak waspadalah. Kita bersiap-siap, lebih-lebih karena tenaga kerja dari RRC telah begitu membanjiri yang jumlahnya katakanlah ratusan ribu kalau tidak jutaan. Dirancang, disepakati sekitar 10 juta nanti akan masuk. Contoh berbahaya telah jelas. Beberapa waktu yang lalu ada petani di daerah Bogor ditangkap, ternyata dia orang Cina. Yang ditanamnya cabai. Lagi bertanam cabai, ternyata cabainya juga mengandung bakteri yang berbahaya. Tidak kurang Pak Yusril saja menanggapi, ini bukan urusan sepele. Ada apa ini? Lebih-lebih jamaah sekalian, masalah reklamasi, katakanlah pulau-pulau bikinan itu yang di pantai ini luar biasa. Di sana nanti akan jutaan orang-orang RRC pindah ke Jakarta karena ini memang telah mendapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Inilah bagaikan kedipnya lampu merah, keadaan negara kita sudah katakanlah dalam ancaman dari RRC. Kita khawatir. Khawatirnya bagaimana? Dulu ada Tibet, maka RRC membantu pembangunan. Ternyata pekerja-pekerja yang di bangunan proyek RRC tersebut adalah tentara yang berontak. Akhirnya Dalai Lamanya terusir keluar dari Tibet tersebut. Sekarang ini di Afrika, di antara lain Angola dan sebagainya, telah dikuasai oleh RRT. Nggak lama lagi tujuannya Indonesia. Karena itu melalui forum ini tingkatlah kewaspadaan. Siap kita menunggu arahan-arahan dari pemimpin kita, Bapak Kiai Haji Aman Nur, Kiai Nur Anwar dan sebagainya. Termasuk juga ialah imam ataupun ketua pembina dari GNPF Al Habib Muhammad Rizik Syihab.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi malam saya berkesempatan hadir di acara Maulid Nabi di Petamburan. Masya Allah, Allah katakanlah gerakkan hati hambanya hadir. Terakhir pada tausiah yang selesai tadi malam sekitar jam 1, luar biasa pidato ceramah tausiah Muhammad Rizik Syihab, menggugah seluruh yang hadir, memberikan katakanlah penyadaran harus waspada wahai umat Islam mulai dari sekarang terhadap bahaya-bahaya yang udah ada di depan mata. Jadi rupanya negara kita ini seakan-akan udah diobral murah. Sekali lagi negara kita tanah-tanahnya, kekayaan SDA-nya, sumber daya alam udah diobral murah-murah. Tidak kurang kalau saya tidak keliru 74% dari tanah-tanah di Indonesia telah bukan lagi milik pribumi, udah jadi milik konglomerat atau katakanlah taipan-taipan yang katakanlah betul-betul akan mengeruk kekayaan dari negara kita. Waspadalah. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari betul-betul mulai dari sekarang kita tingkatkan takarrub kita kepada Allah agar Allah berikan tambahan hidayah, Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar terus selamat perjalanan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lalai dan cita-cita mereka untuk mengkomuniskan Indonesia berhasil, bagaimana coba nasib anak-anak cucu kita? Jamaah sekalian, bapak-bapak tentu juga ada anak bantu atau bapak-bapak tidak gaptek bisa buka medsos. Itu yang terakhir ingin saya sampaikan, betapa menderitanya umat Islam di Rohingya, Birma, ya, sekarang Myanmar. Ada rekaman anak kecil perempuan umur kurang lebih mungkin 2-3 tahun duduk di rumput disetrum sama orang dewasa. Kita lihat itu alatnya, itu anak lagi nangis, disetrum. Begitu bencinya orang-orang di luar Islam di Myanmar di sana kepada umat Islam. Masyarakat Rohingya banyak yang udah keluar dari negaranya karena nggak tahan. Oleh karena itu mari kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan umat Islam di Rohingya dibantu, ditolong, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun saudara-saudara kita di Aceh PD sana yang mengalami gempa yang luar biasa dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak siap ganyang PKI? Siap ganyang PKI? Siap ganyang PKI? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.